Ini adalah video tentang persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum memulai kos. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel Adi Afgan TV. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum memulai ngekos. Nah, teman-teman, pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum memulai ngekos di sini ya teman-teman, saya akan menceritakan bagaimana sih pengalaman saya ngekos, teman ya. Saya sudah ngekos itu di Makassar ini sudah hampir 5 tahun ya teman-teman. Jadi saya sudah memiliki ya lumayan berpengalaman di bidang ngekos ini. Jadi saya akan men-share kepada teman-teman sekalian bagaimana sih persiapan apa yang harus kita lakukan agar pada saat kita mulai ngekos kita tidak menyesal, kita tidak mengalami keterpurukan pada saat ngekos. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum memulai ngekos. Nah, teman-teman, sebagai support system pada channel YouTube Adi Afgan TV, nah, saya mengajak teman-teman sekalian untuk like dan subscribe channel YouTube Adi Afgan TV. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak lupa dan ketinggalan dari video terbaru dari channel YouTube Adi Afgan TV. Nah, teman-teman, sebagai anak kos atau yang akan memulai ngekos, tentu banyak sih pertimbangan yang harus kita lakukan dan banyak yang akan dipikirkan tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan. Saya ini bingung apa sih yang harus saya persiapkan, apa sih yang harus saya mulai agar pada saat ngekos saya tidak mengalami keterpurukan, tidak mengalami kesialan lah, atau apa sih nanti yang terjadi nanti di kos tersebut. Nah, di sini saya akan menceritakannya teman-teman, supaya teman-teman sekalian itu bisa mempersiapkan apa saja pada saat memulai ngekos nanti. Nah, teman-teman, adapun yang harus dipersiapkan pada saat memulai ngekos itu ada beberapa yang akan saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, teman-teman, adapun persiapan pertama yang harus kita lakukan sebelum mulai ngekos itu, yang pertama adalah lokasi kos. Nah, teman-teman, yang pertama harus kita ketahui adalah lokasi kos. Nah, lokasi kos ini kita harus mengetahui bagaimana sih lokasi strategis tempat kita ngekos. Ya, jangan sampai kita nanti ngekos di pinggiran-pinggiran kota atau ngekos jauh dari tempat kerja atau tempat kita berkuliah untuk mahasiswa dan tempat-tempat yang lain. Dan jangan sampai ya teman-teman seperti itu. Nah, kita harus mengetahui lokasi strategis mana sih yang harus kita tempati pada saat memulai ngekos. Nah, untuk saran saya yang bisa saya berikan adalah usahakan mencari kos-kosan dengan jarak tempuh yang dekat dengan tempat kuliah atau tempat kerja teman-teman sekalian, sehingga memudahkan dalam beraktivitas. Nah, dan selain memudahkan dalam beraktivitas tersebut, tentu akan menghemat biaya teman-teman ya, dikarenakan lokasi yang dekat dengan tempat kerja atau tempat kita berkuliah itu sangat dekat. Jadi usahakan jarak antara kos dengan tempat kerja itu saya harapkan itu agak dekat ya, supaya bisa ditempuh dengan jalan kaki maupun apalagi yang sudah memiliki kendaraan. Nah, bisa juga kok kita mencari lokasi yang dekat dengan tempat tinggal kita atau tempat kos kita dengan tempat kerja atau tempat kuliah kita. Tapi bisa juga sih yang agak jauh, tetapi tetap pertimbangkan ya, karena bisa saja itu mahasiswa itu adalah banyak juga penyakitnya ya, kayak dia malas bangun, malas bergerak, sehingga akan nanti keterlambatan pada saat memulai proses perkuliahan mereka. Jadi usahakan mencari kos yang lebih strategis atau yang dekat dengan tempat kerja teman-teman sekalian. Nah, selain dekat dengan tempat kerja teman-teman sekalian, usahakan juga itu lokasi kos itu berada kalau bisa satu atap atau dekat dengan bapak atau ibu kos kita. Nah, mengapa saya menyarankan mengapa harus dekat dengan tempat bapak atau ibu kos kita, supaya lebih memudahkan nanti apabila terjadi kendala pada saat kita mulai ngekos. Nah, kita bisa langsung memberitahukan kepada ibu kos kita atau bapak kos kita, sehingga kendala-kendala yang terjadi pada saat kita ngekos di tempat mereka itu cepat terkendali ya teman-temannya, seperti itu. Nah, teman-teman, adapun yang kedua yaitu yang saya sarankan adalah keamanan di tempat kos. Nah,
Ini adalah sangat penting yang harus kita terapkan teman-temannya pada saat kita mencari kos-kosan. Kita harus mencari kos-kosan yang dirasa aman dari tindakan pencurian. Nah, karena ya pengalaman saya itu sudah beberapa ngekos itu terjadi pencuriannya. Saya sudah mengalami pencurian gas kompor, itu kompor gas ya, tapi gas saya yang dicuri itu sudah beberapa kali. Jadi saya sarankan kepada teman-teman itu untuk kalau ingin mencari tempat tinggal, diharapkan keamanan dari tempat tersebut. Kita harus melihat apakah memang ini aman sih, apakah walaupun di lorong, apakah ini lorongnya aman atau tidak, apakah tempat tersebut aman dari tindakan pencurian. Kita harus mempertimbangkan hal itu ya teman-teman. Kita harus melihat pada saat kita melakukan survei di tempat kos. Nah teman-teman, selain itu kita harus juga memperhatikan bagaimana sih keamanan di kamar mandinya. Nah jangan sampai nanti pada saat di kamar mandi kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya teman-teman, atau kamar mandinya itu dalam beberapa kamar kos itu hanya tersedia satu kamar mandi. Nah itu akan mengakibatkan kita harus antri apabila kita harus bersamaan ingin masuk ke dalam kamar mandi tersebut, atau kita ingin ke WC. Kan biasa pagi-pagi itu kita ingin ke WC. Nah tidak mungkin kan kita harus saling menunggu hanya untuk satu kamar mandi saja. Jadi kalau kita mencari kos-kosan, usahakan kos-kosan yang teman-teman nanti cari itu adalah memiliki beberapa kamar mandi, sehingga tidak mengalami yang namanya antri pada saat ngekos ya teman-teman. Nah selanjutnya itu juga kita harus memperhatikan kebersihan dalam lingkungan kos. Nah jangan sampai lingkungan kos yang kita tempati adalah jorok. Kan itu adalah jorok, itu adalah tempatnya berkembang biaknya penyakit ya teman-teman ya. Jadi kita harus usahakan mencari kos-kosan yang bersih seperti itu. Nah selain kebersihan kos-kosan itu, kita harus melihat juga kenyamanan dari tempat tinggal kita. Kita ngekos, jangan sampai nanti kita ngekos kita mendapatkan kos yang dindingnya sudah retak, dindingnya itu sudah jamuran. Tentu akan kita merasa tidak nyaman berada di tempat kos tersebut. Dan apalagi kan kita ngekos itu bukan dalam waktu yang sebentar, tapi kita akan berkelanjutan, bahkan berbulan-bulan, bahkan kita akan ngekos di tempat tersebut sampai dengan bertahun-tahun. Jadi teman-teman usahakan mencari kos-kos yang memang kita rasa nyaman dan sehat untuk kita tinggali. Serta teman-teman kita harus memperhatikan bagaimana sih kelancaran air dari tiap kos tersebut. Jangan sampai kosnya sudah bagus, kosnya sudah bersih, tetapi airnya tidak lancar, kan lucu ya. Kita tidak bisa mandi, gitu di kamar kos kita. Nah masa kita harus pergi mencari lagi ke masjid, ke mandi, atau ke tempat kos teman, kan tidak lucu kita apabila kita menempati kos yang airnya tidak lancar. Jadi utamakan juga ya, kita harus memperhatikan kelancaran air dari tiap kos yang akan kita tinggali itu. Nah teman-teman, adapun yang ketiga itu adalah ketahuilah peraturan di tiap masing-masing kos-kosan. Nah di setiap kos-kosan yang akan nanti teman-teman tinggal tentu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Tetapi yang paling umum yang saya sering temui itu adalah kos-kosan yang adanya itu jam kunjungan malam. Nah pada jam kunjungan malam itu kan adanya batas waktu di setiap malamnya ya. Biasanya sih di kos-kosan itu untuk batas waktu bertamunya itu maksimal sampai dengan jam 10 malam. Nah apabila teman-teman ini sukanya keluar malam atau sering mungkin kerja tugas atau sering lembur di luar, usahakan itu mencari kos-kosan yang tidak memiliki jam malam. Apabila kan nanti tidak lucu gitu apabila kita sudah pulang lewat dari jam 10 malam tetapi pagar dan pintu sudah tertutup, kan kita tidak bisa masuk lagi ke dalam kos tersebut. Jadi untuk teman-teman yang merasa dirinya itu bisa tinggal atau hidupnya nokturnal, usahakan mencari kos-kosan yang jamnya itu tidak memiliki jam malam ya teman-teman, seperti itu sih. Nah ada juga sih yang kayak kosnya itu tidak boleh dimasuki. Ada juga kos-kosan itu yang tidak boleh dimasuki, kos cewek tidak boleh dimasuki cowok di dalam itu. Ada juga peraturan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tetap mematuhi norma-norma yang berlaku dalam lingkup kos-kosan, apalagi kos-kosan tempat kita tinggal ya teman-teman sekalian.
Nah teman-teman, ada pun yang keempat, yaitu adalah yang harus kita persiapkan sebelum ngekos adalah uang. Nah mengapa saya mengatakan sangat penting? Nah, kan ini adalah semua roda perekonomian yang adanya di uang ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan yang pertama adalah uang, karena kita akan membayar kos-kosan loh ya teman-teman. Kita akan membayar kos-kosan. Mungkin nanti di setiap kos-kosan itu akan menyediakan kos-kosan pembayarannya ada per bulan, ada per tahun. Nah, jadi kita teman-teman, kita memilih saja ya kita sukanya yang bayar per bulan atau per tahun, atau bahkan juga ada yang per setengah tahun. Nah, pengalaman saya sih ngekos itu ada, saya biasanya bayarnya itu per tahun, bisa juga per setengah tahun. Atau untuk tahun ini sih saya bayarnya itu setengah tahun aja sih guys ya, ya sampai ibu kosnya tahu. Nah yang selanjutnya itu guys ya adalah pembayaran listrik. Nah ini adalah yang harus kita ketahui, pembayaran listrik. Nah di setiap kos-kosan itu biasa menyediakan itu biasa sudah tersedia itu biasanya kilometer tersendiri untuk setiap kamarnya. Tapi ada juga yang kilometernya itu adalah satu rumah untuk beberapa kamar. Jadi mungkin di setiap kontrakan, di setiap kos-kosan itu pembayaran listriknya itu berbeda-beda teman-teman. Apalagi kita memiliki barang-barang elektronik yang banyak, tentu akan pembayaran listrik kita akan itu bertambah, seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya itu ada pembayaran air, tetapi ini sih jarang sih ada yang menyediakan pembayaran air karena biasanya sudah include dengan listriknya. Tetapi tetap teman-teman persiapkan itu adalah pembayaran airnya. Air juga harus kita perhatikan. Dan yang terakhir itu adalah teman-teman adalah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya tentu kita akan memerlukan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya dari berbelanja bahan pokok, berbelanja ini itulah, perlengkapan ini, perlengkapan itu. Nah tentu kita akan memerlukan yang namanya adalah uang, seperti ya teman-teman ya. Nah persiapan yang kelima yang penting itu adalah teman-teman adalah peralatan kos. Nah teman-teman, ada pun peralatan kos yang harus kita persiapkan teman-teman ya, apabila kita memiliki atau tinggal di kamar yang kosong fasilitas atau tidak ada isinya. Adapun peralatan yang kita butuhkan pada saat kita mulai ngekos adalah apabila kita memiliki kamar kosong tanpa fasilitas di dalamnya, tentu kita akan memerlukan yang namanya adalah kasur. Nah, kasur itu adalah tempat untuk kita tidur ya teman. Jadi kita tetap memerlukan kasur untuk kita bertidur. Nah, adapun peralatan selanjutnya yaitu selain adanya kasur, tentu harus ada bantal, seperti yang teman-teman ya. Harus ada kasur, ada bantalnya untuk kita tempati tidur. Kemudian harus kita persiapkan adalah rice cooker untuk kita memasak nasi. Nah, ini adalah kan kebutuhan pokok kita sehari-hari adalah makan, dan tentu untuk memasak secara ringkas dan cepat itu kita harus memerlukan rice cooker ya teman-teman untuk memasak, sehingga membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari selama ngekos. Nah selain rice cooker ada juga peralatan makan yang harus kita persiapkan itu seperti yang sangat wajib adalah piring, gelas, sendok, dan juga galon. Nah ini adalah yang paling penting yang harus kita persiapkan. Kan tidak lucu kalau kita nanti sudah memasak nasi, nah tidak ada piringnya, kan kita mau pakainya kita mau makannya di lantai, kan tidak lucu ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan keempat peralatan makan tadi. Nah yang selanjutnya itu adalah yang harus kita persiapkan adalah gantungan baju. Nah kita harus memiliki gantungan baju untuk menyimpan baju-baju kita atau menggantung baju-baju kita. Apalagi kita pada saat kita ngekos itu kita harus mencuci baju kita dan menggantung jemuran kita. Nah sehingga apabila kita bisa menghemat tempat, maka kita harus membutuhkan gantungan baju untuk menggantung baju kita untuk menjemur. Kemudian sudah dijemur itu kita simpan kembali ke lemari apabila kita punya lemari. Nah ada lagi barang yang sebenarnya antara perlu dan tidak perlu sih. Ini optional aja ya teman-teman. Yang terakhir ini adalah kipas angin. Nah kita bisa apabila kita
kegerahan di kos kita, kita bisa menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan kita. Tapi kalau merasa tidak perlu menggunakan kipas angin, maka tidak usah untuk kita gunakan ya teman-teman, atau tidak usah kita beli. Tetapi kalau memang kita merasa membutuhkan kipas angin, ya silahkan dibeli ya teman-teman. Nah teman-teman, yang terakhir sih yang harus kita persiapkan sebelum ngekos itu adalah mental. Ini adalah yang harus kita miliki untuk semua anak kos yang ada di seluruh dunia, Indonesia dan sebagainya, atau yang ada di sekitar kita ya nanti, atau yang menonton video ini. Yang harus kita persiapkan itu adalah mental. Nah, tentu menjadi anak kos-kosan di rantauan orang atau di kampung orang, bisa dikata adalah ya lumayan meningkatkan adrenalin ya teman-teman. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita kan mungkin dari kampung itu sudah dimanja dengan baju dicucikan sendiri, masak itu sudah dimasakkan, sudah dihidangkan di meja makan, apalagi semuanya itu serba-serba sudah ada. Nah, kalau di dalam dunia kos-kosan itu atau di dunia rantauan itu, tentu hal itu tidak bisa kita dapat. Contohnya saya mencuci, yang dahulunya dicucikan, kita harus mencuci sendiri, mengucek sendiri, jemur sendiri. Nah, begitupun dengan memasak. Kita harus memasak, mencuci beras itu, menuangkan airnya, kita masak sendiri, makannya pun sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mental yang harus memang kita persiapkan untuk memulai ngekos, karena kita sudah tidak bisa dibantu oleh orang tua atau keluarga kita ya teman-teman lagi, karena kita harus hidup mandiri. Hidup mandiri itu adalah kita sendiri yang memperjuangkan apa sih yang harus kita lakukan ini, supaya kita bisa menghemat sendiri perbelanjaan kita, menghemat ini, menghandle ini, dan mengatur segalanya itu adalah serba sendiri. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Mungkin ini adalah pengalaman saya, tetapi mungkin banyak lagi pengalaman teman-teman di luar sana, atau nanti yang akan memulai ngekos sih bisa kita masukkan pertanyaan teman-teman di bawah. Nanti saya akan jawab di kolom komentar ya teman-teman, agar bisa memudahkan teman-teman nantinya pada saat memulai ngekos ataupun kontrakan ataupun apapun itu yang istilahnya tinggal sendiri ya teman-teman. Mungkin demikian video hari ini di channel YouTube Adi Afgan. Demikian penjelasan video kali ini yang membahas tentang apa-apa sih persiapan yang harus dilakukan. Semoga penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, yang telah saya uraikan secara lengkap, bisa membantu teman-teman sekalian yang mencari kos-kosan atau yang ingin mempersiapkan apa saja sih sebelum ngekos. Semoga terbantu ya teman-teman ya. Nah, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sekali telah mensupport channel Afgan sampai sejauh ini ya teman-teman. Dan teman-teman yang baru menonton video ini, saya harapkan subscribe-nya, like, dan komentarnya yang membangun di channel YouTube saya di komentar di bawah ini ya teman-teman. Saya tunggu komentarnya dan saya tunggu subscribe-nya. Terima kasih. Dan saya pamit undur diri di video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya di channel YouTube Adi Afgan TV. Thank you. Dah.